Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pada zaman dahulu di Jazirah Arab, tepatnya di negeri Baghdad, Irak, ada seorang alim ulama, ada seorang ahli hadis, ada seorang ahli teologi Islam. Tiba-tiba bingung, kok agak aneh ya, saya ini kok agak gimana gitu, kok agak pengen pergi ke suatu tempat. Pada akhirnya si ulama itu memutuskan untuk pergi ke suatu tempat pada sore hari. Beliau memulai perjalanan dengan berjalan kaki, nggak tahu mau kemana, pokoknya ingin ke suatu tempat itu. Berjalan demi berjalan, tiba-tiba datanglah waktu maghrib. Lalu seorang ulama itu mampir ke suatu masjid, kemudian dia melakukan sholat maghrib sekalian melakukan sholat isya. Karena ulama itu telah berjalan begitu lama, begitu jauh, dan dia sudah tua, dia merasa kecapean, merasa kelelahan. Lalu ulama itu beristirahat di suatu masjid itu. Pada suatu saat datanglah marbot masjid untuk menanyakan kepada ulama, "Wahai syekh, wahai orang tua, apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu orang tua atau ulama itu menjawab, "Wahai gulam, wahai anak muda, saya ini capek, saya ini sudah lama berjalan. Oleh karena itu, saya ingin beristirahat di sini. Wahai anak muda, bolehkah saya istirahat di sini?" Lalu dengan geram anak muda itu menjawab, "Ya syekh, keluarlah, jangan istirahat di masjid." Lalu dengan sabar, syekh itu, orang tua itu keluar dari masjid. Padahal itu adalah seorang imam besar, Imam bin Hanbal. Pada zaman dulu belum ada suatu teknologi, belum ada kamera, jadi kalau ada ulama itu, jadi orang-orang itu nggak tahu kalau dia itu ulama. Lalu melipirlah ulama itu ke serambi masjid. Lalu tiba-tiba datang lagi marbot masjid itu. "Wahai syekh, kenapa masih di sini? Kenapa masih di sini? Saya suruh untuk pergi." Terus ulama itu, Syekh Imam Hambal itu menjawab, "Wahai gulam, mohon, saya ingin istirahat sebentar saja." Lalu apa jawab anak muda itu, apa jawab marbot masjid itu? "Ya syekh, ruhu, keluarlah, pergilah seluruh-ruhnya." Itu adalah usiran kasar orang dahulu. Ruhu, yaitu keluarlah sejiwa-jiwanya, searwah-arwahnya, seroh-rohnya. Bayangkan Imam Ahmad digitukan, karena maklum dulu belum tahu apa-apa, belum ada teknologi secanggih ini. Lalu dengan sabar Imam Ahmad itu pergi dengan ikhlas. "Naam, wahai anak muda, naam gulam." Lalu berjalan lagi, tibalah esok hari. Pada esok hari, Imam Ahmad itu merasa kelelahan. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang baik. Anak muda baik itu pekerjaannya tukang roti, membuat roti lalu menjual roti. Lalu didatangilah Imam Ahmad itu oleh anak muda tadi. Lalu dia tanya, "Wahai syekh, wahai orang tua, kenapa antum kok capek begini?" Lalu Imam Ahmad itu bercerita dari saat awalnya ingin ke suatu tempat, lalu dengan baik hati anak muda itu memberikan sebuah roti dan mengajaknya seorang orang tua atau syekh tadi untuk pergi
ke rumahnya. Pada saat Syekh itu bersama anak muda tadi, Syekh itu bingung. Setiap berjalan, setiap meladeni orang yang mau membeli roti, setiap dia mengadukkan roti, setiap dia membuka pintu, anak muda tadi selalu mengucapkan istighfar. Lalu dia contohnya dia saat mengudak roti, astagfirullah, astagfirullah. Saat mengayuh, astagfirullah, astagfirullah. Saat membuka pintu, astagfirullah. Lalu pada suatu saat Imam Ahmad ini memberanikan diri untuk bertanya kepada anak muda tadi, "Wahai gulam, apa yang kamu dapatkan tentang amalanmu ini? Setiap saat kau beristighfar, setiap detik kau beristighfar." Lalu anak muda ini bercerita kepada Imam Hambal, "Ya Syekh, saya beristighfar setiap waktu, setiap saat ini, kecuali Allah mengabulkan semua permintaan saya, ya Syekh. Kecuali ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya." Lalu Imam Ahmad ini tanya, "Wahai apa anak muda? Wahai anak muda, apa yang belum dikabulkan oleh Allah ini?" Lalu anak muda ini menjawab, "Saya ingin bertemu dengan seorang imam besar ahli hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal." Lalu seraya Imam Ahmad ini mengatakan, "Allahu Akbar, wallahi saat ini Allah telah mengabulkan doa antum. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal." Lalu di akhir cerita, kedua orang tadi menangis bahagia karena doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada muhadharah kali ini, inti dari muhadharah kali ini adalah dahsyatnya istighfar. Suatu amalan yang sangat mudah kita ucapkan, sangat mudah kita amalkan. Contohnya saat kita starter motor istighfar, saat kita di motor istighfar, itu dahsyatnya sekali. Itu adalah amalan yang sangat dahsyat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.